Kalau laki-laki normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Iya. Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam? Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik, ya, kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih, perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya, tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Iya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih. Gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Jatuh. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Anjeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Anjeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok, buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah,
Itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz-ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu Kak Angeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, nggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana? Sila saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya Muhammad Reza, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya Muhammad Reza, ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya, Dis? Gitu ya? Ya coba tanya aja langsung. Tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut Mbak Angeli, kenapa, apa yang diragukan? Yang diragukan saya nggak suka yang namanya poligami ditentang Muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan Edi. Iya, tetap bakal bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya bacakan Quran dianya pakai bahasa Indonesia saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Kok kejang-kejang? Bahasa Indonesia aja Bang, soalnya saya nggak ngerti yang namanya. Iya, saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, kalau bagi umatnya katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. Apa Dis? Tadi apa katanya jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Jembret, makasih. Ya itu bagaimana itu 4 tapi Muhammad lebih dari 4 gimana?
Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, silakan. Itu di luar itu di dalam kepala semua itu, segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya Terus, Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah tadi dikatakan maksimal 4, iya, betul? Iya, maksimal itu khusus umatnya. Itu khusus umatnya. Berarti bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. Dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi Bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Anjeli, sebenarnya Edis ini udah Anjeli. Coba ganti. Iya, saya tahu. Dia dulu. Anjeli. Ya, kasih dia dulu ngomong. Kalau menurut saya, dengan biarpun saya muslim ya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100, itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus. Itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak lahir dia. Kata siapa? Itu kan asumsi liarmu saja. Kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Ya, intinya itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan, kalau di agama Kristen yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim itu banyak kan poligami, karena kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Ya udah jangan disalahin. Ya udah jangan disalahin Qur'annya dong, salahin yang itu yang melakukan. Berarti salah agama. Al-Quran kan sudah Al-Quran sudah kalian berdua. Al-Quran sudah memerintahkan. Sebentar, itu kecilin saja, nggak usah pakai seperti itu. Dengar, gini Muhammad Reza, kamu harus mengakui bahwa banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang muslimah. Karena nggak pernah ibadah. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan tanya Angel ini? Berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan nih. Berarti dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang salah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Gitu ya. Tuh kan katanya poligami itu katanya menjadi ajang selingkuhan. Aku mau bertanya Bang Idis. Ya. Kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu Muhammad Reza, betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin di mana Dis? Bentar dulu Anjeli. Di mana Dis? Kenapa kita di mana Dis? Rasa kayak gimana ya? Makin jahat gitu. Kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita
semakin Kenapa? Semakin apa? artinya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini nunjuk kasar sekali dengan wanita ditunjuk-tunjuk. Enggak, saya enggak kasar loh. Saya menjelaskan. Karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Angeli dan Anda, Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Angeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Oh, bukalah datanya. Nanti saya buka datamu juga. Nanti ini giliran saya bertanya, bisa? Boleh, silakan. Surat Bisa An-Nisa nggak saya 34, bertanya? silakan baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau Karena saya buka, saya lagi yang ngerti agama mengklaim Islam. nggak ada yang. Nanti kalau saya Nah, lagi, buka saya aja, lagi yang buka mengerti aja. agama Islam. Silakan, buka. Iya, An-Nisa ayat 34. terserah kau lah, terserah kau, Dis. Coba buka aja. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan kayak mana. ayat 34. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Ya baca dulu artinya sana. Coba dengar. Jangan panik dong, Bang Reza. Nggak ada jangan panas panikan, saya menghadapi jangan kalian panikan, berdua. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Silakan Kemana? buka. Quran apa? An-Nisa Quran Nisa. ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis, kau aja dengan Gus Wafi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Padahal nggak ada Silakan baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis, ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang Islam berapa tahun Anda Gini, tidak tahu agama Dis. Islam boleh mukulin istri? Oh, Coba, tentang ayat An-Nisa ini. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. الرجال Artinya, قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Oh, tentang ayat ini. Panas ya dengar dari Silakan. Quran, guys. bacakan. Apakah ada sepermasalahan di sini? Bacalah Baca artinya. terjemahannya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya kurang anu nih. Nggak ada terjemahannya. Pantesan Nih, nggak ada Anda tidak pernah terjemahannya. tahu isi Al-Quran. Enggak, saya udah tahu ini mananya. Makanya Ya saya sudah, bilang, saya coba nggak ada artikan, terjemahannya. artikan. Loh, kok baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Apa? Makanya saya bilang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Dis, ar-rijalu qawwamuna 'alan Bentar, nisa. saya balik saja. Udah diam Oh, dulu. iya. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34, betul? Betul? Baik, artinya, perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah betul telah itu. melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan apa ini? Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Angeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad Reza, Tepuk kamu tangan akui dulu buat nggak? Edis. Bentar, Tepuk tangan kamu buat Tuhan. akui nggak bahwa Asik. laki-laki boleh mukulin istrinya? Kamu Apa? akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal Karena ayatnya sudah itu kan jelas, itu kan pukullah mereka. iya, itu kan pemahamanmu, Dis. Pemahaman Anda gini, Anda pemahaman saya. jangan dulu, jangan. Saya mau bertanya.
Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya, Anjeli? Mas Budi. Gimana itu? Saya memang tahu, Mm-mm. tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Mm-mm. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuman Anda. Banyak saya ngobrol dengan Maksudnya wanita-wanita gini, Pak muslimah Arif, gimana sepemikiran mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Anjeli? Ya. Baik, saya turunkan ya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan, menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus yang selama ini selalu berpolemik terkait ajaran kekristenan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memfitnah Kristen, menuduh kitab Kristen palsu dan lain sebagainya, dan juga ada beberapa orang dari mereka yang mengaku sebagai pendeta ya, mualaf atau mantan pendeta, dan akhirnya setelah mereka menghina Yesus, menghujat, menuduh, memfitnah kekristenan, akhirnya mereka mendapatkan konsekuensinya sendiri teman-teman ya. Salah satunya Ustadz Yaya Waloni, Agustan, Moko Ginta, dan Mega Fitri, dan Ahmad Dedat, dan bahkan ada lagi teman-teman yang suka menantang Tuhan seperti Stephen Indra Wibowo juga tidak tertutup kemungkinan. Dan yang saya mau sampaikan kepada kita semua kali ini teman-teman, yaitu bahwa mari kita belajar tentang agama kita masing-masing. Nanti kalau kita sudah memperdalam agama kita masing-masing, pasti kita akan sadar dan tahu ajaran kita itu yang sebenarnya. Benar apa yang disampaikan oleh Edis TV. Kalau seseorang semakin mengerti, semakin memahami ajarannya, maka dia akan semakin sadar. Nah teman-teman, kita sudah melihat tadi bagaimana seorang wanita ya, yang dimana wanita itu adalah muslimah dan dia merasa terbuka wawasannya, merasa disadarkan lewat diskusi-diskusi para apologet, khususnya Edis TV ini. Dan kemudian dinaikkan tadi salah seorang yang mengaku sebagai ustadz. Mungkin dia kejang-kejang teman-temannya. Kenapa? Karena dia melihat ada saudara seimannya yang sadar di atas, dan kemudian juga dia setuju dengan apa yang menjadi pendapat Edis terkait dalil-dalil yang disajikan oleh Edis itu sendiri. Nah teman-teman, namun yang saya sampaikan bahwa mari jangan takut seperti yang disampaikan oleh Kiai Biasakur. Kalau memang sudah tahu, sudah sadar, ya kiranya mendapatkan hidayah dan jangan takut murtad, kata Kiai Biasakur. Nah teman-teman, inilah yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, karena kita lihat selama perdebatan atau diskusi Edis TV dengan para polemikus, ada beberapa orang yang sudah tersadarkan dan bahkan sudah ada yang dibaptis. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.